Minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Itu dilangsungkan setelah hari Minggu, setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus karena Yesus sendiri di dalam perjamuan malam terakhir ketika Ia mengambil roti mengatakan, inilah tubuhku, makanlah. Dan ketika Ia mengambil piala, inilah piala darahku, minumlah. Itulah yang menjadi dasar kenapa kita Gereja Katolik dalam perayaan yang paling pokok dalam iman Kristiani, perayaan liturgi yaitu Ekaristi, kita menghadirkan kembali perjamuan malam terakhir ketika Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk kita makan dan kita minum, dan kita yakini bahwa itulah tubuh dan darah Kristus yang menjadi santapan rohani bagi kita semua umat Kristiani. Ya, dalam iman Kristiani Katolik, dalam Ekaristi, roti dan anggur di dalam liturgi Ekaristi diunjukkan dan diaturkan sebagai persembahan utama. Dan pada saat doa syukur agung, pada saat konsekrasi, di mana kita mohon agar Roh Kudus turun atas persembahan roti anggur ini, dikatakan agar menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Putra. Inilah yang menjadikan saat di mana bagi iman Kristiani, roti anggur itu menjadi sungguh tubuh dan darah Kristus. Dalam bahasa teologi disebut sebagai transubstansiasi, sehingga kehadiran Yesus realis presensia, kehadiran nyata dalam roti dan anggur, sungguh itulah tubuh dan darah Kristus. Dan karena itu setelah hosti dan anggur dikonsekrasi dalam doa syukur agung, kita mengimaninya tetap menjadi tubuh Kristus. Dan karena itu biasanya juga dipakai dalam banyak kesempatan, disimpan di sibori untuk dibagikan kepada umat, atau disimpan dalam tabernakel. Tabernakel berarti kemah Allah, atau juga dipakai di dalam saat ketika mengadakan adorasi sakramen Maha Kudus sebagai bentuk penghormatan kepada sakramen Maha Kudus dalam kesempatan tertentu, misalnya dalam adorasi khusus, atau dalam Jumat pertama, atau dalam prosesi-prosesi tubuh dan darah Kristus. Inilah tempat di mana disemayamkan hosti yang sudah dikonsekrir karena kita imani sebagai tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam hosti itu kadang-kala ada tertulis di situ, biasanya tidak kelihatan umat, ada salib biasanya, atau juga ada tulisan IHS, Yesus Hominum Salvator, Yesus penyelamat dunia. Itulah yang sering menjadi simbol kehadiran Yesus, monogram Yesus, yaitu IHS, yang berlaku universal dalam berbagai macam bentuk. Itu sebagai tanda bahwa disitulah Yesus kita imani sebagai penyelamat manusia. Nah, ketika hosti sudah dikonsekrir dalam doa syukur agung, dalam konsekrasi, maka hosti yang sudah diberkati itu adalah hosti yang kita yakini sebagai tubuh Kristus, karena itu disimpan dengan hormat dan ditempatkan dalam tabernakel. Sekaligus kita menunjukkan sikap hormat bakti, biasanya dengan cara berlutut atau setidaknya lalu memungkukkan badan, menunjukkan rasa hormat kita. Dan hosti yang sudah dikorek itu juga disimpan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk digunakan bagi mereka yang sakit, yang lansia, sehingga mereka juga dapat menerima tubuh Kristus meskipun tidak bisa hadir merayakan Ekaristi karena situasinya. Itulah juga prodiakon atau imam lalu memakai wadah kecil namanya piksis untuk membawa sakramen Maha Kudus ini
kepada mereka yang sakit di rumah sakit atau di rumah, atau juga kepada para opa-oma atau mereka yang lansia atau mereka yang terbaring di rumah, tidak bisa ke gereja. Itulah tanda kita sungguh juga menyampaikan dan membawa Yesus dalam sakramen Maha Kudus kepada mereka yang sedang ada dalam situasi yang tidak memungkinkan merayakan Ekaristi. Dan karena itu Ekaristi yang paling ideal adalah yang disambut pada saat penerimaan dan saat Ekaristi itu berlangsung. Nah, kadang bertanya berapa kali? Ya, secara hukum ya 1 kali cukup. Tapi kadang-kala dalam berbagai peristiwa, misalnya pagi ikut misa harian, lalu sore siang hari sedikit ada ikut perkawinan, atau lagi malam harinya ternyata ikut misa arwah dan ikut misa. Nah, sebenarnya ya 1 kali cukup, tetapi tidak dilarang juga bahwa Anda sambut juga di dalam perayaan Ekaristi yang Anda ikuti secara penuh dari awal pada akhir pada berbeda kesempatan. Yang tidak boleh adalah yang keliru adalah penghayatan seolah-olah kalau semakin banyak terima komunion makin baik. Nah, itu yang keliru. Tetapi kalau Anda menghadiri dalam berbagai kesempatan, bentuk bahwa kita juga menunjukkan hormat bakti bersama Kudus, sekaligus juga untuk menghibur mereka yang berduka atau ikut bersuka cita pada mereka yang merayakan perkawinan. Saya kira itu dimungkinkan dalam gereja Katolik.